Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan mengenai operasi tangkap tangan yang melibatkan Wamenakar Immanuel Ebenezer sudah diketahui Presiden Prabowo. Pemerintah menyampaikan keprihatinannya dan tetap konsisten membela KPK menjalankan tugasnya. Baru saja kami mendapatkan kabar mengenai adanya kegiatan operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu kami mewakili pemerintah tentu menyampaikan keprihatinan bahwa salah satu anggota kabinet Merah Putih diinformasikan menjadi salah satu yang terkena proses operasi tersebut. Nah, tentu sebagaimana yang berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua, dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang mendalam. Akan tetapi Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian. Secara kinerjanya sejauh ini, Bang Noel di Kemenaker gimana kalau di kantor Presiden? Sebetulnya kalau kita monitor selama kurang lebih 10 bulan, kinerja di Kementerian Tenaga Kerja baik Menteri maupun Wakil Menteri cukup masuk kategori cukup memuaskan, karena memang menyelesaikan banyak hal di tengah banyaknya permasalahan yang harus kita hadapi dan kita tangani. Terutama kemarin salah satu yang paling besar kan adalah berkenaan dengan masalah yang muncul di Seritek. Sebenarnya apa yang dikerjakan di Kementerian Tenaga Kerja juga cukup luar biasa sebenarnya. Tapi kan terlepas itu kan mungkin tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya ya. Berkali-kali sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa salah satu program atau salah satu niatan utama kita semua ini kan adalah bekerja keras untuk memberantas tindak-tindak pidana korupsi gitu, yang kemudian itu tentunya harus dimulai dari para pejabat pemerintahan gitu. Ketua DPR RI Puan Maharani merespons kabar operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Puan meminta semua pihak untuk tetap menunggu keterangan resmi dari KPK agar informasi yang beredar di publik tidak simpang siur. Saya juga baru mendengar beritanya tadi saat di paripurna, jadi belum tahu terjadinya karena apa dan lain sebagainya, karena melihat di info beritanya saat tadi melaksanakan paripurna. Jadi ya saya akan cek dulu kenapa dan seperti apa proses ini terjadi. Politikus Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyatakan bahwa Presiden tidak akan melindungi bila ada pembantu-pembantunya yang melakukan tindakan tidak terpuji. Perlu ditegaskan di sini bahwa berkali-kali Presiden Prabowo menekankan bahwa Presiden tidak pandang bulu terhadap penegakan kasus-kasus korupsi. Sehingga yang pasti Presiden tidak akan melindungi bila ada memang terbukti pembantu-pembantunya melakukan hal-hal perbuatan yang tidak terpuji, demikian.
Tapi sejauh ini kinerja dari Wamenakes sendiri yang dipandang oleh Bang Nasir seperti apa sih? Saya kebetulan tidak sering interaksi dan kebetulan memang selama ini kita banyak bersentuhan dengan Menteri Tenaga Kerja ya selama ini karena memang yang berhubungan dengan lembaga itu adalah menterinya. Di tengah rakyat yang penuh perjuangan, pejabat justru kembali terseret korupsi dan penyelewengan. Amanah rakyat pun seolah diperdagangkan, menjadikan kuasa bak alat penuh kecurangan. Lantas, masihkah ada pejabat yang layak menjadi teladan? Kita akan bahas lebih dalam dialog pada sore hari ini. Sudah bergabung bersama kami, peneliti Pukat UGM, Yuris Reza Kurniawan. Kami juga sudah menghubungi pihak Kemenaker untuk bergabung dalam dialog ini, namun belum bisa bergabung dan juga memberikan keterangan karena saat ini masih memonitor dan juga menunggu perkembangan dari KPK. Tadi kami juga sudah mencoba menghubungi Sunardi Sinaga selaku Karohumas Kemenaker dan juga sudah menghubungi perwakilan Jokowi Mania, namun masih belum ada yang bisa bergabung. Kita akan ke Pak Yuris. Selamat sore Pak Yuris. Selamat sore Mas Samar. Baik, Pak Yuris, terima kasih telah bergabung di Sindo Sore. Ini publik kan sempat mendapatkan kepercayaan karena Wamenaker ini terlihat beberapa kali melakukan sidak di perusahaan yang dikeluhkan menahan ijazah, termasuk saat kasus pilot di Stritek nih. Saat ini malah terkena OTT KPK. Bagaimana Anda menanggapinya? Ya, pertama tentu ini menjadi kesan ya dan mungkin juga tamparan keras bagi Presiden Prabowo karena belum 1 tahun kabinet berjalan dan sudah ada satu anggota kabinet yaitu Wamenaker yang terjaring OTT KPK dan dugaan kasus korupsi. Nah ini menjadi ujian sebetulnya bagi Presiden apakah kemudian akan berbenah mengevaluasi karena bagaimanapun ya komitmen pemberantasan korupsi tidak akan berjalan efektif apabila secara internal dari tubuh kabinet sendiri belum bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ini secara konstruksi perkara kita akan menunggu ya Mas Samar dari KPK karena KPK belum konferensi secara utuh. Tapi berdasarkan informasi yang kami dapat gitu ya, memang ada dugaan bahwa kasus korupsi ini merupakan pemerasan ataupun suap yang terkait dengan sertifikasi K3. Nah ini menjadi satu isu yang sebetulnya agak perlu menjadi perhatian gitu ya. Kenapa? Karena apabila benar bahwa suap ini terkait dengan proses sertifikasi K3 perusahaan, tentu ini dampaknya akan sangat masif gitu ya. Kenapa? Karena sertifikasi K3 ini kan sangat berpengaruh ya dan sangat penting bagi seluruh pekerja ya di banyak sektor di seluruh Indonesia. Kalau kemudian terbukti gitu ya Mas Samar misalnya ada persekongkolan, ada permainan, atau bahkan gitu ya, yang misalnya seharusnya perusahaan tidak layak mendapatkan sertifikat K3 tapi ternyata diloloskan hanya karena misalnya ada dugaan suap gitu ya, atau mungkin pemerasan oleh pejabat atau penyelenggara negara, tentu itu akan menjadi problem serius dan berdampak sangat serius bagi tenaga kerja di seluruh Indonesia. Baik, Pak Yuris,